sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 120. Mata ja'alaka fid dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fi batinil istislam li qahrihi faqad aqdaman minnata alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat dan karunia-Nya. Bila seseorang oleh Allah diberikan kepatuhan lahir batin kepada perintah Allah, tidak ada menolak, senang, dibuat mudah patuh lahirnya, dan hatinya oleh Allah dibuat pasrah, betul-betul memasrahkan dirinya, mau diapakan saja oleh Allah. Ini sudah puncak nikmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara. At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yatawakkal wa may yattaqiyah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Berarti kalau orang sudah dikasih ketakwaan, itu sudah ikut jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki karunia dari tempat yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan, tidak terduga, tidak terprediksi. Berarti dia akan ditolong dari pintu mana saja. Dan barang siapa yang hatinya pasrah total kepada Allah, tawakal, bahwa maka baginya akan dicukupi kecukupan ilmu, kecukupan fisik, kecukupan batin, kecukupan keyakinan. Maka kalau ada orang yang sudah dikasih ketakwaan dan ketawakalan, dia udah lolos tuh. Semua urusannya Allah yang ngurus, semua keperluannya Allah yang cukupi. Saran saya kalau mau minta dua ini, benar? Nah sekarang kita lebih sibuk dengan masalah kita, lebih sibuk dengan harapan-harapan kita, lebih sibuk dengan kekurangan kita. Dan ini membuat kita tidak fokus kepada kepatuhan dan kepasrahan. Dan kita sering irinya juga, iri yang punya dunia, yang punya kedudukan, harta. Ini iri yang sangat-sangat tidak ada manfaatnya. Harusnya kalau mau ngiri kepada orang yang kok dia bisa patuh ke Allah ya, dan kok dia bisa pasrah hatinya ke Allah. Hadirin, ada yang nanya, kalau kita pasrah, kita di mana ikhtiarnya? Justru puncaknya ikhtiar itu adalah pasrah. Jadi yang namanya tawakal itu ikhtiar batin yang hanya sedikit yang bisa melakukannya. Karena orang yang tawakal itu dia yakin dengan yang tidak terlihat oleh matanya, yang tidak terdengar oleh telinganya, yang tidak terdeteksi oleh indranya. Yakin kepada Allah. Sedangkan yang ikhtiar biasa, lahiriah,
dia pasti ada sandarannya yang terdeteksi oleh indranya. Jelas? Uang kelihatan, orang yang belinya kelihatan, atasan kelihatan. Orang yang ikhtiar lahir saja itu pasti andalannya apa yang terdeteksi oleh indranya. Tapi tawakal tidak terdeteksi oleh indra kita, hanya terdeteksi oleh keyakinan. Makanya Allah memberikan jaminan kecukupan bagi ahli tawakal karena sedikit orang yang memasrahkan urusan itu diurus. Coba sekarang yang daftar SMP, SMK, SMA dipasrahkan, atau itu daycare, penitipan bayi. Ini saya titipkan bayi saya, dipasrahkan bayinya, diurus tuh hanya dengan bayaran ala kadarnya. Makan disuapi, ingin minum susu dikasih susu, pipis popoknya diganti, mau tidur dipepet deh supaya tidur, mau main diajak main sampai jam 5 karena dipasrahkan, diurus. Saya kira tidak ada yang dipasrahkan ke sana dan dibiarkan bergeletakan begitu saja, diurus. Pengacara, saya memasrahkan urusan saya kepada saudara. Wah, pengacara cari informasi bagaimana membela, bagaimana supaya kasus ini betul-betul bisa berlangsung dengan benar. Itu segala cara dilakukan hanya karena masyarakat urusan. Apalagi memasrahkan urusan ke Allah, ya. Kenapa nitip bayi ke daycare? Karena percaya daycare bisa menjaga amanah, betul? Kenapa saudara yang punya bayi tidak dititipkan ke siapa? Di masjid teh, bagian penjaga sepatu. Kenapa nggak dititipkan ke penjaga sepatu? Oh, gak mau, nanti anak saya disimpan di kotak sepatu. Kenapa tidak diserahkan ke tata bagian ngurus WC, dan nanti saya ditaruh di WC? Kita memasrahkan karena kita tahu kemampuan yang dipasrahi. Berapa banyak orang tua yang datang dari luar daerah ke sini memasrahkan anaknya karena mereka merasa percaya kita bisa ngurus anak. Kenapa? Punten, saya syariatnya memasrahkan anak ke Wadi Mubarak, Gaza, dititipkan ke sana. Nggak langsung main peleteng titip aja. Kumpulkan informasi, oh Wadi Mubarak tempatnya terpencil di gunung, tidak ada kegiatan lain selain menghafal Quran, makanannya terjamin karena pemilik Wadi Mubarak itu dititipi rezeki cukup. Di sana para santri ditemani kambing mengala, bukan teman ngaji tapi untuk susunya, air susunya kambing etawa. Kemudian di sana pengajarnya juga sudah punya sanad, fokus, lingkungannya fokus, ikhwan akhwat terjaga hijab. Ini bukan sembarangan tempat kalau bagi orang yang mau fokus menghafal Quran tanpa aktivitas lain. Di sana titip ke sana, alhamdulillah 8,5 bulan kembali dengan karunia Allah sudah hafal 30 juz. Ini nitip ke sana nggak sembarangan. Tahu dulu yang dititipi, ya. Dan yang dititipi juga nggak sembarangan. Ini saya diberi amanah, terus berbuat yang terbaik. Itu kalangan kita mempercaya, ya, amanah itu sudah begitu optimalnya. Gajah ini selain dititipkan kepada pimpinannya, dititipkan kepada seorang seniornya, Habib namanya. Dek, titip anak saya ya.
Wah, itu yang laporan perkembangan. Sudah di sini sekarang, alhamdulillah. Ini lagi sakit, tapi insya Allah sembuh. Hafalannya sudah sekian, kendalanya ini. Padahal Habib itu kalau mau dikasih sesuatu ucapan terima kasih malah tuh. Masya Allah. Ini antar kita ya, pasrah memasrahkan antar manusia yang kasih sayangnya jelas sangat terbatas, ilmunya semenel, kecuali yang Allah titipkan, kemampuan tidak ada. Kita mempercayai, orang yang dipercaya membalas kepercayaan kita. Betul? Gimana kepada Allah penguasa langit bumi? Betul? Saya agak sungkan mengatakan ini, tapi ini mempertegas saja bab percaya mempercaya. Salah seorang anak perempuan mempercayakan kepada bapaknya, "Pak, saya sih tidak akan banyak mikirin jodoh, hakikatnya Allah yang menentukan, tapi terserah bapak aja, pilihkan yang mau." Aduh, dikasih amanah gitu, jadi hunting kemana-mana. Yang nggak pernah mikirin jodoh anak jadi kepikir. Silsilah sekarang dilihat ibadahnya, hafalannya, bari yang nggak tahu ke Allahnya, minta ke Allahnya. Ini hanya anak nitipin ke orang tuanya. Orang tua jadi mikir keras. Yang nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Gimana kalau kita mau pasrah ke Allah, benar? Ini hadirin, maunya kita ngatur Allah. Allah tuh harus sesuai dengan keinginan kita. Jengkel, tegang, sedih, kecewa, dongkol, itu ciri-ciri itu suka ngatur Allah. Harusnya perasaan sedih, kecewa, jengkel, dongkol itu bukan pada urusan keinginan duniawi kita, tapi keinginan kita ngabdi ke Allah. Tuh kenapa tahajud saya lepas, kenapa hari ini saya ngapalin cuma segini, kenapa kok saya berulang berbuat dosa. Nah, jengkel, sedih, kecewa, dongkol tuh di sana tempatnya yang pas, bukan masalah keinginan duniawi kita. Nah, kita mah baru dongkol, jengkel, tegang itu pada uang, pada penilaian orang, penghargaan orang, betul? Saya tersinggung karena saya tidak bisa tahajud bagus. Ini saya tersinggung, dia ngomong seenaknya, tidak tahu sopan. Ya, kalau berkutat pada tersinggung, jengkel, tegang, duniawi, masih rada jauh untuk bahagia. Ayo hadirin, mau berkedudukan tinggi. Nah, cuma gini ya, sesuatu yang khusus pasti ujiannya khusus, benar? Kopassus, komando pasukan khusus, itu seleksinya beda. Masuk dulu umum, masuk dulu seleksi. Ini salah satu ya, misalnya saya dengar saja, katanya yang masuk ke pasukan khusus itu salah satu seleksinya adalah kalau lihat musuh. Karena ada yang lihat musuh ngeles ya, ada yang lihat musuh tuh ngejar, maunya ke depan. Artinya orang beda-beda bakatnya. Bukan berarti semua orang harus begitu, karena kinerja otaknya beda-beda. Maka terpilih seleksi fisik, mental, ujiannya juga berat. Saya pernah melihat film tayangan, ini asli, dan saya tahu takdir melihat ini adalah izin Allah, nggak sengaja. Di Singapura lihat setel TV tentang seleksi baret hijau di negara luar. Aduh, dari 200 sekian, ini bagaimana orang bisa lulus? Balok diputar, diguling, sebagian muntah, tidak lulus. 7 hari
itu seleksinya siang malam. Ada yang ketiduran tidak lulus, ada yang sudah ngantuknya sambil jalan, ternyata senjatanya hilang tidak lulus, jatuh dia tidur sambil jalan. Wah, begitu berat. Hanya untuk seleksi manusia yang mau punya kedudukan khusus di kantornya. Gimana yang mau punya kedudukan khusus di sisi Allah, kan? Hanya memang pasti beda cara Allah menyeleksi dengan manusia menyeleksi. Tetapi polanya sama. Pasti ujiannya khusus, cobaannya khusus. Betul? Lihat para nabi, cobaannya khusus tidak? Oh, Nabi Muhammad jadi disukai ketika dakwah tauhid, dibenci semua kecuali Siti Khadijah dan 5 sahabat pertama. Diusir, diboikot. Nah, 3 tahun itu hijrah dari sekian 13 tahun pertama dakwah, gak gampang dakwah 13 tahun. Hijrah, diperangi, oh berat. Ya, kita tahu kedudukannya tinggi. Makanya bagi saudara-saudara yang ingin mendapat karunia besar, kepatuhan dan kepasrahan, juga harus siap dengan ujian yang besar. Nah, jadi beda wajahnya nih. Saya ingin karunia besar, tapi kalau besar ujiannya kecil. Nah, gampang. Saudara mau lulus fakultas kedokteran, testingnya 2 tambah 2, 3 kurang 1. Nggak bisa, karena amanahnya besar, kemampuannya harus besar, ujiannya harus besar. Pertanyaannya, gimana cara menghadapi ujian yang berat ini? Sederhana. Mau tahu rahasianya? Oh, sekarang serius lagi. Tadi senang, terus tegang. Mau tahu rahasianya supaya ujian yang besar jadi kecil? Lihat tujuannya. Kalau tujuannya besar, maka ujian jadi kecil. Yang membuat kita nggak kuat ngadepin ujian karena nggak jelas tujuannya. Saya ingin hafal 30 juz misalnya. Itu sudah pasti berat itu ujiannya. Ngapalin tiap hari, benar? Tapi apa yang besar yang membuat lebih besar daripada 30 juz? Itu yang akan menjadi kekuatan. Saya ingin dicintai Allah, penguasa langit dan bumi. Saya ingin bisa pulang jumpa dengan Allah. Itulah sebabnya perang sampai terbunuh sekalipun jadi kecil, karena melihat sesuatu yang lebih besar. Artinya mujahadah ini tidak akan berhasil bagi orang yang cita-citanya selain Allah. Jelas? Karena cita-cita selain Allah itu kecil. Yang cita-citanya uang, kedudukan. Lah orang buat jadi petinju aja mau bukbok kayak gitu. Lihat. Latihan menjadi petinju, latihan menjadi jago bela diri. Padahal pasti tua, mati, benar? Makanya saudara, susah kita ngadepin hidup ini kalau bukan cita-citanya ingin dekat dengan Allah. Kalau cita-citanya udah pengen dekat dengan Allah, semuanya jadi kecil. Karena segala sesuatu selain Allah kecil. Yang membuat beratnya mujahadah ini kalau cinta dunianya besar, nafsunya besar, syahwatnya besar, dan dituhankan, ya, diingat-ingat, dipikir-pikir, dirasa-rasa. Iya, mungkin ada yang belum nikah. Kalau saudara terus memikirkan syahwat, saudara akan menganggap syahwat itu penting. Tapi kalau terus memikirkan Allah, kecil. Makanya bukti tauhid seseorang, nafsu, syahwat, amarah itu jadi kecil. Tidak bisa bersatu tauhid dengan sifat pemarah.
Karena pasti lebih kecil kemarahan itu, kecuali marah di jalan Allah aja yang besar. Wah, ini ahli tauhid tapi kerjanya marah-marah siang malam, enggak tuh. Karena ada yang lebih besar yang disukai Allah adalah Ghadul Basar. Dia akan memilih menahan marah, karena itu yang disukai Allah. Gitu. Makanya saudara di sini mau apa? Nyari siapa? Kalau nyari kedudukan di sisi Allah siap. Apakah cobaan buat saya bakal sama dengan orang lain? Enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang bersemayam di hati saudara apa, siapa? Kan Allah. Kalau mau dekat dengan Allah, pasti harus periksa dulu siapa ilah yang ada di hatinya. Karena bekal itu ujiannya dari sana. Mengilahkan kehebatan badan, rasa hebat, siap-siap saja. Nanti Allah ngambil kehebatan badan. Ujub dengan keindahan suara, Bismillahirrahmanirrahim, dan terus merawat suara lebih daripada merawat hati. Pernah lihat gitar? Putus satu senar. Susahnya senar sini putus. Ujub dengan popularitas, ujub dengan prestasi, ujub dengan pokoknya siapalah yang mendominasi. Terlalu cinta ke anak, punya anak, waduh anakku ke masjid jadi enggak, tahajud jadi gara-gara anak. Siapa itu? Atau pengantin baru jadi sibuk aja dengan pengantinnya, bukan dengan Allah yang menitiza. Siap. Jadi tiap orang hanya Allah yang tahu siapa yang dituhankan di hatinya, yang membuat dia meremehkan Allah karena ada selain Allah yang mendominasi hati. Bisa orang, bisa kedudukan, bisa cinta makhluk, siap-siap diambil. Tegang lagi, ini wajah kok warna-warni gitu. Tapi dengan urusan dengan Allah mah beda dengan orang. Allah maha baik. Kalaupun Allah ngambil atau diambil dulu lah ya, itu pasti cara-caranya nggak sembarangan. Diukur oleh Allah teknik pengambilannya yang membuat kita nggak sampai down. Mungkin perih, nelangsa, getir, itu diukur semua. Nanti pada waktunya udah bersih, mungkin dititipkan lagi kalau baik menurut Allah. Yang tadinya populer dan menuhankan popularitas, ambil dulu popularitasnya sampai nggak ada rasa, nggak pengen. Nanti kalau memang takdirnya harus populer lagi. Harta yang asalnya banyak, bangga, ujub, maksiat, diperbudak, sombong, ambil hartanya. Banyak cara mengambil harta. Sampai dia nggak bersandar ke uang, nggak bersandar ke tabungan, nggak bersandar ke gaji, nggak bersandar ke warisan. Lepas, hanya Allah bersandarnya ke Allah. Kalau menurut Allah baik, kasih lagi dunia, tapi udah nggak ada lagi rasa. Nah, dalam proses dia ambil ini, aduh susnuton, ya, semua kepahitan ini adalah baik. Semua kepahitan ini menyelamatkan. Dan jangan pengen cepat selesai. Kapan atuh ya Allah saya dikasih lagi uang? Nah itu masih lama. Karena masih nyantel uangnya. Terbayang tidak diri? Ya Allah, kemarin saya punya harta, sekarang kau ambil. Sekarang dong balikin lagi. Nah itu berarti masih. Kalau udah ngatur harus kembalinya sesuai keinginan kita, belum pas lah. Nah, kalau udah tahu kapan bagusnya kita dapat harta lagi itu, halo, jelas tidak nih? Gak usah ngatur Allah. Pagi mah gak usah diminta cepet-cepet datang, ada waktunya. Kalau lagi gelap gulitannya malam mah, sing fokus tahajud, fokus tobat, fokus tilawah, fokus munajat,
fokus doa, sholawat, dan biarin aja pagi ada waktunya kok. Sekarang hujan reda, lebat. Kapan berhentinya hujan ini? Berhenti tidak? Berhenti tidak? Mending pakai doa, ya. Nggak ada waktunya kok. Jadi ceramah di secapa, sudah hot-hotnya ceramah, lampu mati. Udah biarin aja. Pada waktunya nyala lagi. Caranya macam-macam. PLN tetap mati, tapi generator dihidupinnya, ya. Hadirin, kalau nanti pas lagi diuji, yang ngerasa loh, ya, terima, dan jangan suka ingin mempercepat, karena bisa jadi belum habis. Misalkan gini dicabut baru setengahnya, cepat. Jadi hanya dicabut ujungnya aja, bawahnya tertinggal mau. Biarin tuntas ya sampai ke akar-akarnya. Ini ceritanya sakit ini yang kemarin luar biasa itu sekian tahun yang lalu dicabut dan tidak bersih. Dikit, tapi sudah cukup membuat kuman selama 10 tahun. Bikin gas di sana dan itu bisa bening kelonggar. Kalau ditanya gimana kalau di operasi, mending sampai tuntas. Karena kemarin waktu dikuret deh ini, robek, udah dilubangin dulu, keluar gasnya, dicabut giginya, padahal nggak apa-apa, hanya bekas yang dulu di bawahnya, udah dicabut, dikuret, dibersihin. Akan agak sakit, ya gimana lagi, sakitnya dikuret itu dibanding dengan sakitnya berhari-hari hampir 2 minggu. Memang sakit juga sih, tapi tuntaskan saja. Nah, saudara juga gitu, jangan suka pengen cepet-cepet ke Allah tuh ya, jangan mengatur Allah. Ikuti aja, sing tobat, sing taat, periksa. Kalau masih nyantel, ada makhluk, ada benda. Kalau ingin kedudukan beritizal bagus ya. Tapi tidak semua dapat posisi ini. Tidak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak banyak. Enak nanti hadirin. Perlu apa aja akan ada. Kalau baik, nggak usah minta ke orang, nggak usah banyak pikiran. Kita perlu ada. Itu kan yang saudara mau? Ada. Ini saya baru kemarin mendengar kisah dari seorang yang wawancara seorang di penjara. Penjaranya itu kecil, hanya 1,5 kali 2. Tidak ada lubang kecil sebesar ini di atas. Gelap aja. Lampu 10 watt. Orangnya ahlul yakin kau. Nah saya walaupun di penjara gini, apa yang saya mau juga dikasih oleh Allah. Kadang-kadang saya pengen nasi uduk, ada aja jalan yang nganter ke sini. Kadang pengen sate, padahal itu ditahannya luar biasa. Ini sebuah kisah. Orang yang ceritanya juga nggak mungkin orang seperti ini jahat wajahnya. Tapi memang karena episodenya begitu, diuji. Buat kita berat di ruangan itu, tapi buat yang senang dengan Allah mah lega aja. Lapang sempit kan bukan ukuran lahiriah, ukuran hati. Kalau hatinya lapang di tempat sempit juga enak. Kalau hatinya sempit di tempat lapang juga enak. Masalah akrab dengan Allah masalah yang sangat pribadi ya. Karena urusan Allah yang Maha tahu isi hati kita. Orang yang sudah dekat dengan Allah pasti nggak memerlukan pujian makhluk. Apa? Kalau orang
siapa Allah tahu pujian orang tuh gak ada apa-apanya, bahkan sangat tidak nyaman dipuji-puji. Orang yang yakin semua milik Allah pasti gak minta-minta sama orang. Mau apa minta-minta sama orang? Allah udah tahu keperluan kita dan Dia yang bakal kasih. Kalaupun harus bicara dengan orang, mau pinjem mau apa, pasti nggak pakai lebay. Tahu nggak pakai lebay? Tolonglah saya, tidak ada harapan lagi selain serang dan lebay. Bicara saja apa adanya. Kontrakan saya habis, saya punya uang sekian, saya sudah usaha ini itu, tapi belum dapat. Kalau ada takdirnya boleh saya pinjam, kalau enggak apa-apa. Ya, lempeng ya. Tolonglah, saya akan dikeluarkan hari ini juga. Nah, itu udah berarti masih nganggap kekuatan lebay bisa mempengaruhi Allah. Kalem aja. Allah Maha Dekat, Maha Tahu. Terima kasih. Jangan ngatur Allah, ya ikuti aja. Tapi kalau mau ngatur juga boleh, asal tahu aja Allah nggak bisa diatur oleh kita. Ya. Ada pertanyaan silakan. 5M. Tadi dengar ceramah di itu di Secapa, kedengaran kan? Ini bonus saja pengetahuan. Saya juga diajarkan oleh Pak Nur Hadi. Jadi tentara tuh kalau ngadepin musuh tuh udah standar pada dirinya tuh M5. Ini pengetahuan ya. Jadi kalau pas lihat musuh atau kontak atau situasi pertempuran, M5. 1, menghilang. Ya kalau ketahuan ketembak ya. Sekuat tenaga langsung dia harus menghilang dari pandangan. Memang sekarang ceritanya rada berat. Kalau tentara-tentara modern kan di sininya pakai infrared dan pendeteksi panas. Jadi bakal ketahuan tiarap dimanapun. Tapi nggak usah takut lah. Katanya tentara-tentara NATO itu perang di Afgan, sininya pakai, jadi ketahuan yang sembunyi di mana karena ada pendeteksi panas. Ya hari ya ada Allah ini, nah. Menghilang. 2, mengguling. Saudara bisa nanti ya, ada pembeli langsung menghilang. Mengguling. Jadi ini pengetahuan aja. Kalau ada apa-apa, kalau udah ada mulai buka tembakan, saudara mengguling, karena kalau di sana udah ketahuan ya harus mengguling. Bisa latihan nanti di rumah masing-masing ya. Yang 3, merayap, jadi sasarannya. Memang begitu, jangan takdir mau katuker, memang mau katuker, tapi tiap aku amal soleh. Merayap. Yang keberapa? 4, membidik. Dan yang 5, baru menembak. Itu prosedur standarnya. Katanya begitu. Saya belum pernah ikut perang dan tidak tahu apakah akan ikut perang. Tapi yang setiap saat sedang perang lawan hawa nafsu. Saudara boleh nih. Pertama hilangkan semua kemusyrikan ya. Yang kedua mengguling dari tempat maksiat ke tempat taat. Yang ketiga merayap penuh dengan kerendahan hati, dekati Allah. Betul? Sebab merayap itu harus diharap. Yang keempat membidik, ridho Allah semata. Nah, orang mau muji, tidak muji, tahu tidak tahu, nggak ngepek, penting Allah ridho. Dan yang kelima, tembaklah dengan amal-amal soleh kita. Ya kan larangan boleh saja ya. Tidak ada larangan. Tapi saya lihat tadi tentara, ini dia katanya pelatihan
baru pertama kali dalam sejarah tentara ya. Saya juga baru pertama kali dalam sejarah saya. Ada pertanyaan silakan. Ya. Sebentar, akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak mau bertanya tentang tadi konsep pasrahkan kepada Allah, jangan mengatur Allah. Bagaimana perbedaannya dengan manakala misalkan kita berdoa meminta atau memohon pilihan, misalkan kita ingin dipilihkan sesuatu yang lebih baik, apakah itu bisa dikatakan mengatur atau bagaimana? Apa perbedaannya? Gini ya, ini saudara harus jelas dulu. Tidak salah loh saudara minta dunia. Bahkan saudara ngotot minta dunia boleh. Ya Allah, pokoknya saya ingin ke Mekah sekarang, boleh. Karena mintanya tetap ke Allah. Ya Rob, itu ada yang lewat sedikit itu jodoh saya, boleh sekarang. Tapi asal tahu Allah nggak bisa diatur oleh kita, gitu aja ya. Misalkan akhwat lagi ngebersihin jendela di atas, terus ada ikhwan kelihatannya soleh, cakep. Nah yang itu ya Allah, mumpung lewat, please ya Allah, stop. Tiba-tiba dia si ikhwan tuh lihat ke atas, ya sudah nasib saudara. Boleh minta dunia, boleh minta waktu, boleh ya, pokoknya boleh sepanjang mintanya hanya kepada Allah, yakin. Karena untuk mencapai tingkat pasrah itu juga perlu waktu, perlu tahapan. Jadi ada yang belum masuk ke tingkat pasrah bingung, lakukan aja ya. Saya ingin masuk ke ITB, Fakultas Kedokteran, besar kemungkinan tidak diijabah ya, karena di ITB tidak ada fakultas kedokteran. Boleh deh, minta aja ya, minta jodoh misalkan karena ada itu, ya Allah, saya merasa serta dengan ikhwan itu ya Allah, please lah ya Allah, tolong. Allah juga udah ngerti kita baru sampai ke makom itu, nggak apa-apa, lakukan. Seperti hati belum bisa zikir, tapi zikirnya baru zikir lisan, udah di sana aja makomnya, sebut aja nama Allah. Tapi hati saya belum ingat ke Allah, nggak apa-apa, mulut nyebut Allah juga udah karunia. Saya belum bisa meninggalkan bisnis lah, dagang sana, saya masih mikirin nyari untung, cari itu untung. Sepanjang yakin untung tuh Allah yang menggerakkan, ya udah bagus. Sampai nanti ke makom udah nggak mau ngatur Allah, itu makom khusus. Makanya semuanya juga ini karunia yang paling tinggi. Nah, biasanya para aulia, para kekasih Allah di sini. Saudara, jangan ongko pasrah tapi menekal di sini. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Ya seperti seorang istri, ya Allah, suami saya sedang bertugas di mana saya pasrahkan kepadamu. Tapi tolong ya Allah, jangan dipasrahkan kepada siapa-siapa lagi. Karena berarti belum makom ya. Dia masrahin ke Allah, tapi Allahnya nggak boleh sesuai keinginan Allah. Nah, nanti juga naik sendiri deh. Oleh Allah diajarin bahwa keinginan kita nanti jadi gagal yang ini. Kita ngotot ingin ini nggak dikasih oleh Allah, tapi hati lapang. Nanti ada proses pendidikan ke sana, Allah yang tahu. Makanya saran Amah minta ke Allah guru. Kalau saudara akan menempati tugas khusus, biasanya dikasih guru khusus. Nah, guru yang baik adalah satu, guru ini memang sudah kualifikasi ngajar, karena pernah belajar, tahu tahapan belajar ya. Yang kedua, dia tahu persis siapa kita, yang wajar diketahui secara manusiawi ya.
Kayak dokter mau ngobatin pasien, itu dokter harus tahu penyakit pasiennya. Karena kalau nggak tahu nggak bisa ngobatin. Benar? Saya gigi nggak mau pindah-pindah dokternya. Kenapa? Karena dokter gigi saya udah tahu riwayatnya. Nanti ke dokter gigi baru bisa salah diagnosa. Makanya guru itu, apalagi guru ilmu hati, selain beliau udah mengalami riyadoh ilmu hati, pernah dididik, juga beliau ngerti nih keadaan hati muridnya. Yang ketiga, nah guru yang baik ini gak punya ingin imbalan apapun dari muridnya, kecuali ingin mengantarkan muridnya jadi pecinta Allah. Cukup. Aduh, guru saya itu disumbang pulsa aja nolak. Padahal hanya pulsa 50.000. Takut motorin. Jadi lillahi ta'ala. Masya Allah. Siapa yang tahu guru, minta ke Allah. Gak sembarang bisa ngajarin mengenal Allah. Tapi yang namanya juga berguru ya jangan rewel, bener. Tapi sejujurnya saya termasuk yang rewel. Dari 7 tahun belajar ini, mungkin pernah suatu saat guru saya juga jengkel sama saya. Mungkin bukan satu saat, sering ya. Tapi dah guru harus sabar. Walaupun muridnya jengkelin ya, jengkelin. Udah tinggalin aja ya. Apa sih untungnya ngajarin anak bandel? Tapi karena guru merasa ini amanah dari Allah, jadi ditungguin, didoain siang malam. Masya Allah, Masya Allah. Udah nggak usah pengen tahu guru saya, karena beliau nggak pengen diketahui. Lihat aja nih muridnya jadi benar atau enggak, gitu. Pengen tahu kita jadi benar atau enggak? Satu, makin nyaman nggak hati ini? Kalau makin nyaman, itu ciri-ciri kita masuk ke dalam wilayah sakinah, itu dari Allah. Yang kedua, makin mantap nggak nih ngadepin hidup ini? Makin gak banyak takutnya, makin nah itu udah makin benar. Yang ngalamin dari ini nafsu, cinta dunia, nafsu, syahwat. Nah udah, kalau itu masih mendominasi, nggak bisa masuk wilayah ini. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya hampir sama dengan yang tadi ya, kayak mengatur Allah tadi. Bagaimana kalau seperti ini? Ya Allah, saya mempunyai target seperti ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi saya percaya, saya ikhlas, engkau akan memberikan yang terbaik. Gimana? Saya ikhlas, kamu nggak gimana nih? Engkau mungkin ya maksudnya. Ya udah, bisa aja kita sama Allah. Ya Allah, target saya 40 hari di Darul Tauhid, soleh seketika. Ya mudah-mudahan realistis. Boleh. Punya target boleh. Kalau nggak punya target, nggak punya progres. Kenapa kita nggak hafal Quran? Coba kenapa? Karena nggak punya target. Orang yang punya target punya progres, pentahapan. Bagus ya. Nah, minta aja gitu ya. Ya Allah, saya punya program ini, target ini, tolong saya. Dan kita harus menginginkan apa yang Allah sukai. Jangan begini, ya Allah, kalau Engkau menghendaki saya tahajudkan. Kalau enggak ya nggak usah. Salah itu. Kita harus minta tahajud. Harus minta apapun yang Allah perintahkan dan Allah sukai, minta. Nah kalau urusan duniawi, jangan ngotot. Kalau urusan apa yang Allah ridhoi, ngotot.
Saya pengen bersih hati ya Allah, itu ngotot ya, karena ini yang disukai Allah. Tapi kalau dunia hanya sampai ke niat lurus, ikhtiar maksimal, selebihnya sesuka Allah. Ya, ada pertanyaan lain? Cukup? Ya. Sebentar, Bu Herati mau berangkat sekarang? Oh kemarin, oh iya Mbak, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanyakan, adakah kurikulum yang baku dalam riyadhah untuk ma'rifat kepada Allah, atau tiap orang itu berbeda-beda? Karena pernah kemarin gitu ketika Jumatan di dekat Rialaya, sang khatib menyampaikan bahwa ketika ma'rifat kepada Allah itu ada tingkatannya, di antaranya ada ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, adakah kurikulum yang baku itu ketika kita akan ingin riyadhah untuk ma'rifat kepada Allah? Baik, saya percaya ya, kalau orang hatinya lurus kemudian ittiba kepada Rasul udah cukup tuh. Saya bukan ahli tasawuf, tidak mengerti ilmu tarekat. Saya dididik guru saya sederhana. Pertama adalah harus memeriksa hati, jangan sampai tidak mengenal ilah yang ada di hati. Itu aja yang pertamanya, bersihkan dari kemusyrikan. Yang kedua, jangan bermain-main dengan kemunafikan ya. Karena itu benar-benar dibenci oleh Allah. Diajarin tobat terus. Apapun yang terjadi, selalu periksa kekurangan kita. Apapun yang terjadi, jangan sibuk nyalain orang. Pokoknya nggak ada yang membahayakan selain dosa diri sendiri. Nanti masuk ke makom latihan selanjutnya adalah latihan melihat karunia Allah. Jadi nanti itu biasanya dua air matanya, air mata tobat, menyesali dosa, dan air mata syukur melihat karunia Allah yang tiada bertepi. Kalau amalan standar tahajud, yang kalau bisa jangan lepas, tapi yang paling penting hati nih harus lepas dari makhluknya. Itu yang paling riyadhahnya, dari makhluk, dari benda, dari berharap, dan yang diam pun nggak boleh berharap tuh ke makhluk tuh. Kan ada yang berharap ngomong, ada yang berharap kita nggak ngomong tapi datang juga, tapi ada yang nggak datang tapi tetap hatinya bergulat harap-harap sesuatu dari makhluk. Mungkin yang ahli mengajari ini tahu, tapi saya belum dapat ilmu yang lebih sistematis. Ada lagi cukup? Senang tidak nih ilmu ini? Hakim nih ngomong pasrah aja, kelihatannya saya jadi bokeh dengan pasrah. Halo, jawab Ustaz Mulyadi. Pasrah membuat saya miskin tidak? Saudara mau tahu sebuah cerita dikit ya, tapi saya percaya ini takdir Allah ya. Kemarin ke Jakarta, nggak sengaja saya bilang, coba saya ingin dapat laporan apa aja, lalu sodor aja selembar. Ini apa nih? Ini laporan keuangan awal MK Travel triwulan pertama, 40 hari pertama, 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Yang lihat-lihat nggak ngerti ya. Ini apa nih? Alhamdulillah, MK Travel baru 2 tahun efektifnya ya, 2011, 2012 masuk sekarang. Alhamdulillah karunia Allah, travel kita walaupun nggak promosi dengan jor-joran, dalam 4 bulan ini perputaran dananya 2,3,5 juta dolar.
hampir 23 miliar hanya dalam tempo 4 bulan. Siapa yang menggerakkan itu selain Allah? Ya, perusahaan ini baru izinnya aja baru keluar tahun kemarin. Yang ngerjainnya tidak ada satupun ahli travel. Direktris utamanya Mia, istrinya Iwan. Dari segi nama aja bersahaja ya. Wakilnya Rinu, sama-sama awam, ahli mengurus paspor, khotim, itu satpamnya di Darut Tauhid. Sekarang jadi pengelola paspor dan sebagainya. Benar-benar awam. Kalau Allah mau. Dan alhamdulillah saya lihat berapa syariatnya rezeki buat pesantren yayasan, masya Allah besar. Karena dari dana itu lebih besar untuk ya alhamdulillah untuk dakwah. Dulu zaman segala dipikir, diurus, hasilnya hutang men, ya hutang. Pada rapat hampir tiap bergerak rapat hasilnya hutang. Alhamdulillah tahun ini nggak ada hutang, semua beres, insyaallah. Enak ya? Halo? Kalau pengen dunia mah alhamdulillah. Pasrah tuh ternyata mendatangkan rezeki yang di luar dugaan. Masya Allah. Dulu ngurus anak, waduh, psikologi anak. Bagaimana mengurus anak dengan strategi, teknik, real. Alhamdulillah. Sekarang mah nggak banyak lihat. Titipin mereka kalau bisa tiap habis sholat malam gitu ya. Jangan kum tuh sekaligus semua ya. Kalau bisa mah satu-satu didoakan spesial. Guru, orang tua, keluarga, anak. Alhamdulillah. Pada masuk ke tracknya masing-masing. Gajah sini sebentar saja. Ini salah seorang santri SMP Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bapak tahu Gajah nggak begitu tertarik buat dipanggil-panggil begini, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya. Bapak apa aja? Alhamdulillah. Mana aja? Alhamdulillah. 8,5 bulan di Wadi Mubarak. Berdiri aja tuh. Nah, mulai sini boncengan sama bapak ini. Nah, di belakang kayak ngebecak gitu. Baik, Gajah ini ciptaan Allah yang diamanahkan. Lebih tinggi sekarang dibanding waktu dikesanakan. Berkah dari Mbak Ottawa. Bukan kambing, tadi kambing bengkala, sekarang beotak. Baik, makasih ya. Gara-gara Gajah nih Bapak sekarang jadi bahagia banget dan semangat ngapalin Quran. Nah, sejujurnya saya bahagia diimamin anak tuh nikmat ya, karena izin Allah kemampuan membaca Qurannya. Dan kalau saya ngimamin Gajah ada tegang sekarang ya. Main salah wae. Kebaca sekarang masa kecil pun yang salah. Saya dengar dari ibunya juga begitu, diperiksa jadi banyak salahnya. Saya syukur benar tidak menyangka takdir Allah. Saya menyangka tuh bakal hafal Quran ini. Dulu nyangkanya apa? Dulu hobinya main PS dan sebagainya, sebagaimana anak-anak santri pada umumnya. Terus kenapa aja waktu itu ngambil keputusan? Oh enggak, awalnya Gajah senang di masjid. Kenapa Gajah jadi senang di masjid waktu itu? Nggak tahu ya. Kan Gajah sering di masjid, tidur di sini, saya di sini. Kalau saya memang menyukai di masjid, ada sesuatu dan hasilnya sudah mulai dirasakan, ya kan? Walaupun ada yang curiga, aman itu, tunggu dulu lah, nanti lihat suatu saat hasilnya.
segala tuh nggak ada yang instan, benar? Terus Gaza gimana perasaannya sekarang? Sudah selesai 30 juz kemarin. Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Apa yang memotivasi Gaza kok bisa cepat ya dibanding yang lain? Kira-kira apa? Ya itu biar bisa membalas yang terutama yang hadis tentang di hari perhitungan amal nanti kan anak yang hafal Quran bisa ngasih mahkota ke orang tuanya yang mahkotanya itu terbuat dari cahaya. Yaitu kadang kalau lagi males ya motivasinya ini lagi. Masya Allah. Jadi Gaza pengen orang tuanya nanti bapak pakai mahkota. Makasih kopiah dari sekarang ya. Aduh, saya tuh bahagia. Sama Ica juga nulis ya, anak kan dua yang ngapalin buat bapak. Katanya Ica mau nggak bisa ngebalas, tapi Ica pengen nanti bisa ngasih mahkota ke orang tua dari cahaya. Aduh, itu saya baca tulisannya juga sampai nangis. Dia juga jadi pengen nih bawa mahkota untuk bapak saya udah meninggal ya, buat ibu saya. Dan ini sangat tidak salah bercita-cita begini, karena ini Allah yang menjanjikan lewat Rasul ya. Alhamdulillah. Jadi itu memotivasi ya. Berat nggak sih ngapalin Quran? Iya, ya udah ya. Kenapa kami susah ingat cepat lupa? Begitu Pak Alek maksudnya kan? Jadi gimana kita sehari itu gimana aja jadi sana ngapalin? Coba ceritakan lingkungannya dulu Wadi Mubarak gimana? Ya di sana kalau posisi asramanya kan riverside, jadi Midat yang Anhar. Jadi sebelahnya kan sungai gitu ya, emang enak. Di seberang sungai ada bukit, jadi udah pemandangannya. Kalau misalkan hafal, itu walaupun itu terus yang dilihat, soalnya emang enak. Gitu. Jadi di lembah, di puncak gunung ada lembah, ada bangunan di sana sungai di pinggir. Jadi gemerci, wah indah ya. Jadi suasananya kondusif dan mau jalan-jalan malam juga susah, takut ya. Mau kemana lagi? Dan jauh lagi turun ke bawah tuh. Bagus. Jadi secara satu sisi ini kondusif untuk percepatan. Kalau keunggulan para penghafal di Darut Tauhid memang ditarungkan betul dengan kehidupan ya. Jadi harus ngapalin Ustadz Suud, maka ngapalinnya juga rame-rame reang. Makanya saya kalau di sini ada susah tidur, udah reang santri di bawah jam 12 tuh sambil jalan. Jadi ada kelebihannya masing-masing ya. Terus ada berapa banyak santri di sana? 120. 120 ikhwan akhwat. Yang masuk ke sana standarnya minimal SMA. Lo kenapa Gaza yang masih kecil ini bisa masuk ke sana? Sengaja. Beda lah. Anak Agim gitu ya. Karena ada beberapa anak kiai juga yang di sana alhamdulillah. Nah, diizinkan testing masuknya ke sana gimana aja? Itu gak ada tesnya. Gajah enggak ya. Yang lain harusnya gimana aja? Harus. Ya, biasanya mungkin di sana misalkan 3 hari misalnya. Terus dalam 3 hari itu dites. Misalkan 1 hari kan targetnya 1 lembar. Di hari ketiganya nanti diselenggarakan, berarti harusnya 3 lembar. Kalau yang nggak sampai 3 lembar ya kemungkinan besar nggak lulus. Jadi tesnya itu harus punya kemampuan 1 lembar 1 hari. Kalau dalam 3 hari tidak hafal 3 lembar, maka dieliminasi. Besar kemungkinan kita tidak lulus ya, karena kita bukan masalah lembar tapi halaman, bukan baris gitu ya. Kalau 3 baris dalam 3 bulan kita belum hafal, kita dieliminasi jadi manusia ya. Terus Gaza gimana dong masuk ke sana? Pertamanya gimana, berat nggak tuh? Ya berat. Alhamdulillah pada akhirnya bisa 2 lembar 3 lembar sehari. Asalnya berapa tuh? Asalnya bisa sampai 1 halaman itu seharian gitu. 1 halaman seharian, berat kayak mobil. Waktu mau digas kan berat. Tapi lambat laun bisa berapa? Paling cepat, paling banyak berapa dapat sehari? 1 juz.
Satu juz itu 10 lembar, 20 halaman satu hari hafal. Saya hanya bisa mewawancara aja hadirinnya. Apa rahasianya Zak supaya bisa hafal gitu, diulang-ulang atau gimana? Faktor apa saja? Ya, pertama ya minta kemudahan dulu. Kalau udah minta ya tunggu kemudahan dari Allah. Pertama doa dulu ya. Usahanya benar-benar ya ikhtiarnya sempurna. Misalkan gimana ikhtiar sempurnakan tuh? Ya misalkan ngajinya itu benar-benar dari jam 3 atau jam 4 sampai jam 10, jam 11. Jadi kalau bisa sehari jangan ada ngobrol sedikit pun gitu. Nah ini keunggulan lain dari pesantren kita tuh ya, obrolannya Masya Allah segalanya diobrolkan. Jadi kami juga banyak kelebihan, kelebihan ngomong. Ya ingat waktu itikaf dengan Ustadz Edi itu di Banten itu, kan gak pada ngobrol ini santri itu. Karena di sini terlatih melihat santri ngobrol, di Sadawaya ini sepi. Pas ditanya, kenapa ini santri di sini gak ada yang ngobrol? Apa jawabannya? Kenapa harus banyak ngobrol? Yang penting kan banyak zikir dan banyak baca Quran. Iya ya, asal ditempelengin tuh ke santri ya. Nah ternyata terbukti sekarang yang banyak ngobrol biasanya hafalannya sedikit. Benar atau benar? Kami mah ngobrol enggak, hafal juga enggak, pasti ngelantur pikiran. Jadi dibagi dua, kan harus ngapal dan murojaah. Iya, makin banyak hafalan kan makin berat murojaahnya. Betul gitu? Gimana membagi waktunya? Ya, karena kan kalau waktu efektifnya dalam sehari untuk hafal itu udah fokus 10 jam biasanya. 10 jam untuk ngapalin ya. Dibagi-bagi itu bisa berapa lembar? Ya? Sebenarnya kalau 10 jam untuk ngapal aja, insya Allah bisa lebih dari 1 juz satu hari. Tapi ya karena kan memang harus lebih penting murojaah daripada nambah hafalan itu sendiri. Jadi kata Ustaz di sana justru 1/3 waktu itu untuk ngafal dan 2/3-nya untuk murojaah. Oh, nah ini kelebihan kita juga, ngapalin enggak murojaah. Aduh, ini saya rasakan sendiri ya, jadi sejujurnya ya, kan termotivasi nih lihat Ustaz Zuhud, para santri, kan juga ngapalin gitu. Kadang dapat sehalaman, tapi itulah ya, kalau murojaahnya kurang deh, jadi campur ya antara surat ini dengan surat yang lain. Nah ini asalnya ini ujungnya asa beda suratnya. Jadi 1/3 ngapal, 2/3 murojaah gitu. Jadi kalau murojaah mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya karena ngafalnya dari pagi sampai zuhur, habis zuhur sampai malam udah murojaah. Oh gitu ya. Sampai berapa juz tuh sehari? Kadang kalau yang udah lancarnya itu 4 atau 5 juz. 4 atau 5 juz sehari itu. Sekarang ini karena udah selesai 30 juz, maka PR-nya harus 10 juz sehari. Jadi 3 hari sekali itu sudah selesai 10 juz sehari. Berapa jam sih 10 juz itu? Kalau lancar sebenarnya sampai zuhur juga 5 jam bisa. 5 jam ya. Wah katanya gimana dong, BMTA bisa bubar dong kamu kalau ngapalin terus. Selalu ada alasannya. Nah hadirin sekalian, terus apa yang terberat? Ada bosan, ada jenuh nggak? Ya pasti. Gimana mengatasi bosan jenuh? Sebab kami ini jenuh terus ya. Nah, kalau udah jenuh, kalau bingung udah ada obatnya ya paling ya kembali lagi ngobrol. Jadi ngobrol gitu, ngobrol dengan teman. Kalau di sana pada ngobrol nggak santri ini? Ya ada aja. Ada aja yang ngobrol ya. Tergantung santri, ada yang serius, ada yang ngobrol. Sepak bola gimana di sana? Iya ada juga sih. Ada ya. Tetap kita sepak bola. Karena ini lihat bola tuh luar biasa hadirnya. Nah, alhamdulillah. Terus gizi gimana aja di sana? Karena Bapak lihat berarti itu peningkatannya dari makannya itu ya banyak sekali ya. Ya coba bapak banyak makan beda.
Di sana dikasih makan gratis ini, susu juga. Hadirin, ini kemarin saya lihat kok makan tuh banyak gitu. Karena memang luar biasa terkuras energi untuk otak tuh lebih daripada energi untuk fisik. Karena otak ini luar biasa, ini kan mesin tercanggihnya ya. Ini anak yang bungsu, maaf, di Jakarta badannya nggak terlalu besar. Saya konsultasi ke dokter ahli, karena ini anak ini mikirnya banyak, kan gitu. Nah, anak kecil banyak pikiran. Jadi untuk usianya mikirnya udah jauh ke depan. Udah bisa memperhitungkan sesuatu, juga ngapalin Quran. Jadi karena banyak mikir, si energinya kesedot ke otaknya tuh banyak sekali. Itu kata dokter tuh. Makanya bagus kalau energinya juga dikasih banyak. Dan di sana sepertinya seperti itu. Setiap hari itu berapa karung makanan untuknya. Masalah sekali makan gitu, satu hari satu karung. Jadi orang yang punyanya tuh udah ngasih apa aja, masya Allah, gratis di sana hadirnya. Lalu apa aja di sana yang terberat, kendala terberat? Paling kalau udah males, udah futur itu, ya udah jadi nyerah, karena nyerah. Ya, jadi Berapa lama kalau udah begitu? kemarin paling lama sampai 3 minggu. Oh, futurnya apa, jatuh cinta apa sama santri akhwat di sana? Itu kadang kan karena terlalu sering tambah hafalan dan pemurajaan gitu. Kan udah sampai 25, terus males murajaan sampai itu sampai 3 minggu akhirnya ya sudah 3 minggu. Karena targetnya sebetulnya ini 7 bulan yang kemarin dia. Ada yang ngadat di juz keberapa yang rada beratnya? Anissa ya. Betul ya? Ya, karena saya dapat laporan terus dari itunya. Wah, ini rada berat katanya yang ini. Ya begitu. Kenapa Anissa dengan anak-anak rada berat ya? Mungkin rata-rata emang di sana yang hafal berat diri dosen. Karena pengulangannya sedikit. Kalau kita mah tidak berat menghadapi surat An-Nisa, terutama kita belum baca sama sekali. Inilah obrolan yang beda frekuensi, hadirin, jadi lebih mudah memahaminya. Benar, berat tak dimacam-macam. Hadirin, acungkan tangan, hikmah apa yang bisa didapat dengan gajah anak ini bisa seperti ini. Jul, ada yang didapat nggak hikmah apa? Bagi saya ya, ini tempelengan dari Allah supaya orang tua lebih dikit. Tidak ada alasan. Bapak kan udah 51 tahun, bapak sibuk, gak ada. Pokoknya ngapalin aja. Bukan perkara jadi hafal atau tidaknya, tapi ngapalinnya. Dan dengan adanya begini, alhamdulillah, Ustaz di sini sekarang lebih rajin meriksa saya. Mungkin saudara pengen tahu saya belajar saya Quran. Kalau malam kan suka dipijit oleh Ahmad. Ahmad itu juga sudah selesai 30 juz. Sambil mijit itu sambil meriksa. Jadi otot ini lurus, bacaan lurus. Itu yang enak ya. Kemudian jadi kiai itu gitu. Bacaan itunya masih belum konsisten. Jadi enak. Belum lagi ada Ustaz, ada Yusuf. Dan kalau dikoreksi tidak usah malu ya. Karena untung kita jadi benar, nggak usah aneh ya belum ini saya benar, kenapa jadi nggak benar? Ini sariawan sih, bapak omong dosa, tinggal perbaiki aja. Saya jadi ingat, betapa beruntungnya orang-orang yang dikaruniai bacaan Quran yang benar. Ya, hikmah apa Ustaz Mulyadi apa yang terpikir? Ya, pertama tentu ini karunia Allah. Tidak semua anak bisa seperti Gaza. Ini karunia Allah dan tentu doa dari orang tuanya diantaranya. Yang kedua, sebagai orang tua juga termotivasi mudah-mudahan punya anak seperti Gaza nantinya bisa menghafal Quran yang tadi akan mempersembahkan Tajul Mahor dalam hadis mempersembahkan mahkota dari cahaya.
Yang ketiga, ya sama-sama tempelengan mungkin ya, Dajjal yang jauh lebih muda, hafalannya sudah selesai. Ya saya juga siswa SMK sekarang 3 juz sedang diulang dan akan hari ini naik ke Eko. Saya juga 3 juz masih berantakan, mudah-mudahan jadi tekad juga bisa memperbaiki. Iyalah, masa anak SMK suruh 3 juz, kepala sekolahnya kurang, ayo Ustaz. Berjuluk gampang. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang lain? Silakan ibu-ibu, akhwat, hikmah apa yang silakan Ustaz. Bismillah. Yang pertama, perlunya untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah, yang penting sekali. Seperti yang dilakukan saat tadi, sebelum menghafal itu memang latihannya adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Yang kedua, memang perlunya fokus kan? Karena kalau kita tidak tahu kayaknya susah fokusnya ya. Kebanyakan sekarang program ini, program itu, kalau misalkan tidak fokus aja, misalkan Darut Tauhid misalkan kita fokus menghafal Quran aja, walaupun sedikit mungkin akan bertambah gitu, sedikit demi sedikit. Nah, kita mungkin masih kurang fokusnya itu. Ya, baik. Satu, menyerahkan ke Allah. Dua, fokus. Apakah Darut Tauhid akan fokus ke Quran? Kalau hanya Al-Quran saja tidak, ya. Jadi programnya Wadi Mubarak bagus dengan kekhasannya, dan Darut Tauhid akan maju dengan kekhasan Darut Tauhid. Jadi kita tidak akan seperti Wadi Mubarak. Kita akan tetap program penghafal Quran, dan alhamdulillah program ini pun bagus yang punya kita nih. Ustadz Suhud ini sudah kemarin mau wisuda 7, ya. Tahun ini berapa kira-kira, Ustaz? Mana Ustaz Suhud? Oh, beliau sedang ngajar, ya. Mudah-mudahan kurang dari 100 lah tahun ini, ya. Tapi saya lihat perkembangan anak, terutama yang saya berani nanya tuh, Ica, tamat SMA, alhamdulillah, karena saya sering dapat laporan perkembangan terus. Di balik kekhususannya kita, jadi apa kelebihannya? Jadi sambil jalan juga bisa murojaah dalam keramaian, kan dilatihnya duduk di pinggir jalan ngaji. Bagaimana dalam kesibukan ini nggak terganggu murojaahnya, sambil jalan kaki tidak terganggu murojaahnya. Bagi saya ini pun sesuatu yang mengesankan, ya, karena teknik menghafal Quran ternyata sangat beragam. Otak ini kan ada 6 jenis: thinking, feeling, sensing, intuiting, instinct, apa camping agar-agar. Seperti punten ya, otak saya kan ini hasil penelitian itu namanya sensing extra. Berarti otak yang Allah titipkan ini, mesin terbesarnya adalah kekuatan daya ingat. Jadi otak ini, maaf, takdir Allah, saya diberi kemampuan mengingat lebih, tahan lama, dan kemampuan berbahasa. Ini potensi, tapi saya belum gunakan potensi ini untuk ngapalin Quran. Padahal kalau ngapalin ini bisa lebih cepat. Ada kemungkinan Bapak dalam 8 bulan ya. Tapi saya harus Wadi Mubarak itu juga di lembah yang terdalam. Nah, kemudian ini contoh otaknya. Otak ini akan lebih cerdas kalau saya bergerak. Jadi cara menghafalnya nggak bisa diam, nggak bisa lama diam. Enggak. Kalau olahraga berkeringat, dia nangkap lebih banyak, karena dia cenderung ke otot, fisiknya akan kuat. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa aku fisiknya kuat? Karena ternyata otak ini membangun ototnya lebih bagus. Udah begitu, kalau Rasulullah semuanya udah sempurna. Kalau orang kita satu yang
menjadi sumber kekuatannya, dan ada satu yang nyetirnya, ekstro atau intro. Satu lagi, ini menariknya otak ini ya, sesudah dipelajari otak saya itu selalu membutuhkan input. Baru aja rapat dengan di Jakarta tuh dengan Mia, saya kayaknya tiap bulan harus ke luar negeri nih. Gak tahu kenapa saya pengen aja, makanya undangan dari luar negeri diterima. Ini saya Rabu ke Australia, nanti pulangnya awal Mei ke Jepang, keliling. Karena memang otak ini tuh membutuhkan input. Jadi senang dia tuh lihat si otak tuh, lihat nanti diformulasikan dan dia berkarya. Dulu ini bersih karena lihat Singapura, tadi ceramah di tentara, otak tuh suka sekali lihat tentara lari baris sambil nyanyi, kebayang langsung sambil zikir ya kan. Sini bawa sapu lidi, kebayang santri itu. Tapi pergi kemanapun karena memang udah tipe otaknya begini. Tapi tidak semua begini, ada jenis-jenis lain. Ada yang senang mendengar aja, dia mah gak suka tuh lihat-lihat tuh, dengar dan ngerti itu. Sepertinya Ustaz Zuhud lebih kepada feeling tuh, didengar, dirasa, dan mudah nangkap dengan pendengaran. Nah gitu. Kalau kita ini tangkap, nah ini justru masalah kami otak-otak. Baik, terima kasih. Kita akan beragam begini, Ustaz ya. Jadi jangan mengharapkan Darut Tauhid hanya satu fokus, enggak. Karena potensi yang ada di Darut Tauhid beragam orangnya. Ada yang ahli Quran, ada yang ahli pendidikan, ada yang ahli manajemen, dan ini adalah wahana untuk teman-teman yang memiliki banyak keahlian. Gitu. Terakhir, iya, kepala sekolah. Silakan sekarang obrolan antar kepala sekolah ya. Pak siapa? Ustaz Mulyana ini adalah kepala sekolah yang sekolahnya belum ada dan muridnya juga baru rencana daftar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mohon maaf menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hudzaifah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa nafsihi wa jarihi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitnah seseorang itu ada pada ahlinya, pasangannya, kemudian istri atau suami, kemudian pada hartanya, pada anaknya, pada dirinya, dan pada tetangganya. Waktu kafiruha, dan kifaratnya adalah as-sholah, sholatnya, wasaum, saumnya, wasodaqah, sodaqahnya, wal amru bil ma'ruf, wal nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Itu kifaratnya. Saya mengamati mohon maaf AA dan Darut Tauhid di sini, khususnya pada AA. Bagaimana ketika AA berusaha untuk memperbaiki kondisi terutama diri AA gitu, dengan segala upaya, dengan segala cara, sekarang baru terlihat, bukan baru mulai terlihat begitu. Allah membereskan semuanya. Jadi ketika fokus kepada perbaikan diri, tadi sholatnya, sedekahnya, saumnya, amar ma'ruf nahi munkarnya diperbaiki sebaik mungkin, semaksimal mungkin, maka ujian-ujian yang ada pada anak, pada keluarga, pada harta, tetangga, semuanya itu ternyata oleh Allah dibereskan. Itu membuktikan kebenaran hadis ini. Jadi kita melihat sekarang semuanya, saya cerita tentang harta semakin berkah ternyata, walaupun dipikirkan. Jadi seperti semprani, mungkin ketika sempraninya makin kuat, maka semua jadi beres, jadi rapih begitu. Oleh Allah dirapihkan seperti itu. Barangkali menjadi pelajaran buat kami juga di sini, Darut Tauhid juga, atau keluarga masing-masing juga. Ketika kita fokus perbaikan diri, ketika kita fokus untuk melihat kekurangan, memperbaikinya, meningkatkannya,
tadi mendekat kepada Allah lebih baik dalam taat, dalam beribadah kepada Allah, maka saya yakin ini juga bisa membereskan semua urusan di yayasan, urusan di rumah tangga masing-masing, urusan kita semua insya Allah akan dibereskan. Sekali lagi ini membuktikan kebenaran hadis. Alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada kita semuanya dengan semua ini. Subhanallah. Ketika ingin membentuk sekolah SMA yang tahfidz 1 tahun targetnya 30 juz, Allah hadirkan Gaza 8,5 bulan bisa. Maka ini juga pasti bisa insya Allah. Tentu dengan kekuatan, sekali lagi kita berusaha memfokuskan diri kepada perbaikan diri. Anfusakum wa ahlikum. Diri dulu difokuskan perbaiki, maka semua akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi hikmah buat saya khususnya, besar sekali hikmahnya membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Dan terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nanya juga, gimana bisa tahan 7 tahun yang dicurigai, dicemooh? Bahkan bukan hanya orang-orang luar, orang-orang dalam di sini juga saya tahu yang mencurigai, yang seudon, yang berkata, bahkan yang di dalam masjid ini pun tidak sedikit yang berpikiran negatif. Tapi karena saya tahu apa yang saya lakukan ini tidak harus saya umumkan kebenarannya, tinggal kita tunggu buktinya, ya. Dan diumumkan juga nggak jadi solusi. Dan guru saya pun mengajari saya begitu, tidak usah sibuk membela diri lah, lakukan aja yang terbaik. Nanti juga akan diperlihatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Benar tentang program 1 tahun hafal Quran. Sebetulnya saya rada tegang karena kita belum juga lihat di sini yang setahun hafal. Tapi izin Allah, Gajah Allah yang menghendaki begitu. Mudah-mudahan nanti bisa memotivasi. Kira-kira teman-teman seusia Gajah SMP, SMA bisa hafal aja setahunnya? Insya Allah ya. Mungkin ada hal-hal yang harus dimodifikasi nanti. Baik, akhwan ada yang akan berkomentar, memberikan pendapat. Tapi kalau mau jujur-jujuran ya, saya selaku orang tua, bukan saya yang ngotot ingin anak saya hafal Quran, bukan saya yang ngotot agar anak saya pesantren di sana. Benar-benar memberikan pilihan kepada anak. Jadi saya nggak pantas untuk hidup merasa berjasa kecuali bersyukur aja. Tidak bisa saya mengatakan, itu udah kumah apa nageliar kene. Ini mah benar-benar karunia Allah saja. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya Rabu dengan dompet duafa ke Australia. Sana sampai Senin, mungkin kemudian pulang dulu, lalu berangkat lagi tugas dakwah di Jepang. Insya Allah mudah-mudahan ada oleh-oleh ilmu, pengalaman yang bisa menambah keyakinan kita. Terima kasih Zah. Ada pesan-pesan untuk teman-teman ya? Al-Quran juga gitu. Dimanapun kondisinya harus berusaha. Insya Allah dengan berusaha lebih keras. Apalagi kan di sini kondisinya gini ya. Nanti nikmatnya juga kalau udah hafal Quran ya lebih juga. Beda dengan Gaza yang udah terfokuskan di sana. Ya bahagianya gini, gimana kalau sudah berusahanya lebih gitu. Insya Allah. Tuh, jadi kalau orang yang ikhtiarnya lebih, nikmatnya juga lebih gitu. Udahlah sekarang mau fokuskan minimal sehari sejuz saja. Apalagi kalau nggak bisa sejuz, selembar. Idealnya berapa halaman sih Ustaz? Sehalaman? Ada berat sehalamannya. Dengan kesibukan begini belepotan. Tapi pakai target, misal atau juz 30 semuanya. Nanti Ar-Rahman, Al-Mulk, ya, Al-Waqi'at yang standar-standar supaya dipakai tahajud bisa enak dan pakai terus lah. Dan jangan malu untuk
bertanya kepada yang lebih ahli, diperiksa, jauh lebih baik dianggap bodoh dan jadi benar daripada merasa benar dan tetap dalam kebodohan. Terima kasih ya. Terima kasih ya, sing barokah. Alhamdulillah, ini ngapalin hadis rencananya. Sudah jadi nanti ikut bantu-bantu di sini. Makasih ya. Alhamdulillah. Hidup bahagia. Alhamdulillah. Atas nama pesantren Darut Tauhid juga makasih Jaya, nggak malu-maluin ya. Ya, kalau di pesantren Kangkesan angka tamat-tamat kita ada tertekan di sini. Wakilan Darut Tauhid tamat wae di santri abadi. Di sini banyak santri abadi ya. Naik-naik ina aja. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Indah ya perbuatan Allah. Terima kasih. Saya bersyukur, berterima kasih dan benar-benar mohon teman-teman menyimak untayan takdir ini bukan sebagai hal-hal yang dianggap kejadian begitu saja. Harus jadi penambah keyakinan kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha menata, wahai yang maha mendengar, maha benar firman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkahilah ya Allah pesantren ini, singkapkan semua hijab yang menghalangi kami dari mengenalmu ya Allah. Andai terhalang oleh dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Andai terhalang oleh kejahilan, golongkan kami menjadi pecinta ilmu-Mu ya Allah. Wahai Allah, andai terhijab oleh duniawi, hilangkan dari hati kami cinta dunia. Andai kami terhijab oleh nafsu, kuatkan kami agar bisa mengendalikan nafsu ya Allah. Pilihlah kami menjadi orang-orang yang khusus di sisi-Mu, orang-orang ahlul yakin, ahli patuh, ahli tawakal padamu. Jadikan pesantren ini tempat berkumpulnya hamba-hamba yang hidupnya hanya ingin selalu bersama, yang kepulangannya ingin berjumpa denganmu, yang sepanjang waktunya ingin mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Wahai yang maha mendengar, kabulkan doa kami. Hadirin, Allah maha mendengarkan. Mintalah apapun yang terbaik. Amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih hadirin.
Selamat berjuang. Pengumuman siap-siap para pemimpin nabung. Kalau sehat nanti kita akan ikut berlatih di Secapa. Tadi saya sudah berbicara, tambah ilmu, tambah pengalaman di sana. Goalnya bukan jadi prajurit, goalnya adalah bisa mempertanggungjawabkan hidup yang lebih baik di hadapan Allah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita simak tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat menjadi perbaikan buat diri kita semua. Selanjutnya ada beberapa informasi. Yang pertama, telah lahir anak ketiga dari Ustadz Fahrudin beserta istri pada hari Sabtu 20 April pukul 10 di klinik Handayani, Gunung Batu, dengan berat 3,45 kg dan panjang 50 cm, dan diberi nama Muhammad Gaisan Al-Bajali. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Kemudian mohon doa untuk kesembuhan Bapak Saifuddin, kakak dari Teh Iit Masitoh, santri Darut Tarbiyah, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian permohonan doa juga telah wafat kakek dari keluarga Lia, santri tahfiz Quran, pada hari Jumat tanggal 19 April. Nanti kita doakan. Mohon doa juga untuk kesembuhan ayahanda dari Teh Nur Hayati, santri karya Darut Tarbiyah, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit daerah Belitung. Kemudian mohon doa juga untuk kelancaran proses melahirkan dari istrinya Kang Abdul Halim, Teh Algi Rabbani, yang saat ini sedang prosesnya. Baik, kita doakan terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa nas'aluka ijabah al-Fatihah. Selanjutnya informasi dari SMK Darut Tauhid Boarding School. Kami dari SMK Darut Tauhid Boarding School mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungannya bahwa siswa SMK 12 telah menyelesaikan ujian nasional tahun 2013. Dan selanjutnya kami mohon doa pada mohon doanya seluruh siswa kelas 12 akan melaksanakan tahfiz camp selama 1 pekan, yaitu mulai hari ini tanggal 22 April sampai dengan 28 April di Eko Pesantren Darut Tauhid, untuk menyelesaikan target hafalan 3 juz sebelum di wisuda atau lulus. Kita doakan juga mohon doa telah wafat atau meninggal dunia atas nama Doni, siswa SMP Kartika, malam minggu kemarin. Kita doakan dengan membaca surat Al-Fatihah.
Untuk tadi siswa SMK dan yang telah wafat saudara Doni. Ala hadiniyah wa nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, untuk selanjutnya ada informasi yang insya Allah disampaikan dari Kabag Umum Bapak Nur Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk sebentar tidak ada kaitannya dengan bagian umum, tapi ini menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan A dan yang mungkin kita tadi dengar di Secapa. Jadi tadi pagi salah satu oleh-oleh dari Secapa adalah, jadi komandan dulu kita pernah membicarakan tentang pelatihan ini. Tadi komandan Secapa malah menagih, katanya pimpinannya mau dilatih di sini. Nah, akhirnya dari timbul lagi. Nah, tadi kami diberikan amanah untuk menindaklanjuti ini. Di dalam pelatihan ada istilah lebih baik mandi darah, lebih baik mandi keringat di dalam latihan daripada mandi darah di dalam pertempuran. Namun kita tidak sedramatis itu. Ya mungkin lebih baik kita lari 2-3 kali sehari daripada nanti kita tidak istilahnya kaget pada saat latihan di Sabah. Jadi ini saya himbau, mungkin pada saat awalnya adalah seperti LDK. Jadi mungkin unsur pimpinan dulu. Ya kemungkinan menunggu akad pulang pelaksananya. Namun untuk mengisi hal itu kami himbau kepada para pimpinan, ya tentunya kita tidak menghindari, namun kita sambut persiapan latihan ini. Sebagai informasi, latihannya kemungkinan PBB, kemudian kepemimpinan, ya kalau nggak salah mungkin HR ada. Nah PBB lari jelas pasti ada, kalau dicapai mungkin sehari bisa 3-4 kali. Nah kita bayangkan kalau kita seminggu aja, Jumat aja mungkin kita izin, jadi mungkin sebulan kita lari sekali. Nah saya himbau, ya mungkin saya belum koordinasi dengan yang lain, kalau memungkinkan besok unsur pimpinan pakai PDF ya. Nanti kalau memang tidak, kita cari hari lain ya. Terus terang ini adalah untuk mempersiapkan, nanti kalau kita tidak siap, materi kepemimpinan nanti kita dapat, karena apa? Terlalu capek, terlalu lelah, mungkin pada saat materi kepemimpinan kita tidak dapat. Tapi kalau kita siap, insya Allah ya, meskipun bisa melari 2-3 kali kita siap. Jadi kalaupun toh tidak melalui program ini, kami himbau secara pribadi mungkin di rumah cari waktu kesempatan lari, atau mungkin sambil latihan futsal, itu sudah cukup membantu. Ya jadi sekali lagi yang dulu sempat kita bicarakan dan sempat tenggelam karena sama-sama kesibukan, tiba-tiba tadi pagi kemudian siapa sendiri yang nagih, kapan katanya mau dididik di sini. Nah jadi mari kita sambut semuanya itu, yaitu tadi dengan persiapan kita. Nah besok kalau toh memang tidak ada kegiatan, mungkin kita bisa pakai PDL, kita ya mungkin tidak usah terlalu banyak dulu, tidak terlalu jauh dulu, yang penting kita persiapan. Mungkin ada saran tentang latihan ini, mungkin kita LDK lagi atau gimana? Ya kalau tidak, ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya informasi dari Ustaz Nur Jalal. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mohon doanya insya Allah sekarang jemaah kami khas dan berangkat umroh dipimpin atau karomnya Ustaz Suherman, insya Allah pulang tanggal 30. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang ingin berangkat jadi karom? Oh, jadi kalau seperti ini berarti biarlah kami yang berangkat lagi ya, karena kan ditanya nggak ada yang angkat tangan. Baik, siapa yang ingin berangkat jadi karom? Ya, baik, nabung dari sekarang ya. Baik, rekan-rekan sekalian, menindaklanjuti dari informasi terdahulu bahwa insya Allah kita akan ada seleksi calon karom dan calon karom haji dan umroh. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan sebagai tindak lanjut dari rencana seleksi calon karom haji dan umroh. Kami informasikan
bahwa kami akan menyelenggarakan seleksi calon karom. Nama kegiatan seleksi calon karom haji dan umroh. Sasaran adalah santri karya di lingkungan pondok pesantren Darut Tauhid. Jadi bisa Kopotren, bisa Eko Pesantren, bisa MQ Travel, MQ, dan bisa Yayasan Darut Tauhid. Kualifikasi pendamping ibadah dan karom. Kalau pembimbing ibadah kita setelah dievaluasi terlalu berat, udah aja pendamping ibadah. Jadi sama-sama didampingi. Yang mendampinginya didampingi oleh jemaahnya, jemaah didampingi oleh karomnya. Kriterianya santri karya tetap minimal 5 tahun. Ya. Yang kedua, direkomendasikan oleh kepala lembaga masing-masing. Jadi ada rekomendasi dari atasannya, tidak langsung merekomendasikan diri, karena ini berkaitan dengan reward atau penghargaan dari lembaga, seperti itu. Yang ketiga, lolos seleksi administrasi. Keempat, lolos seleksi kompetensi dasar leadership. Yang kelima, lolos seleksi kemampuan dasar agama Islam. Tahapan seleksi pertama, seleksi administrasi, tes tulis pengetahuan dasar agama Islam, tes kesehatan atau kebugaran, tahsin, tahsod, dan hafalan. Selanjutnya wawancara dan pengumuman. Adapun seleksi administrasi, 1. menyertakan riwayat hidup, 2. rekomendasi dari kepalanya, 3. rekomendasi dari ketua DKM tempat domisili. Nah, rekan-rekan tinggal di mana, ya kan? Aktif tidak di masjidnya, kan gitu. Nah, nanti kita minta rekomendasi dari DKM setempat. Jadi teman-teman tinggal di Cibaruga, tinggal di mana, nah minta rekomendasi dari DKM di bawah. Teman-teman betul-betul aktif di masjid sekitar, bukan aktif mempermasalahkannya ya, tapi aktif memakmurkannya. Lalu dokumen pendukung, sekiranya teman-teman pernah ikut pelatihan, seminar, apa saja, itu disertakan sertifikat atau piagamnya. Pernah mengikuti seminar menjadi kiai internasional, piagamnya serahkan kepada kami, disertakan. Selanjutnya foto 3x4 masing-masing dulu. Adapun tes tulis fikih ibadah, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Untuk tes kesehatan kami akan ambil datanya dari SDI. Jadi kemarin yang waktu di Sikmupi itu bagian dari data yang kami ambil. Jadi teman-teman, tapi siapkan lagi fisiknya ya. Barangkali nanti harus lari 20 keliling ya. Karena tanazul, program haji kita tanazul 25 kilo jalan kaki, pulang pergi 50 kilo, dan ini harus betul-betul siap fisiknya. Baca tulis Al-Quran, tahsin, hafalan ayat dan hadis yang berkaitan dengan haji dan umroh. Adapun pelaksanaannya, pengumuman tanggal 22 April, yakni hari ini, sudah kami informasikan berkaitan dengan pengumuman seleksi calon karom haji dan umroh. Pendaftaran tanggal 23 dan 24 April, berarti Selasa dan Rabu. Pengumuman lolos tahap administrasi tanggal 29 April. Tes tulis tanggal 8 Mei. Baca tulis Al-Quran tanggal 9 Mei. Berarti ada waktu berapa hari? 2 minggu untuk mencari ayat dan hadis berkaitan haji dan umroh. 2 minggu bisa lah, cukup untuk menghafalkan minimal 1 hadis saja, nggak apa-apa ya. Tes kesehatan dan kebugaran diambil dari data, dan pengumuman hasil seleksi tanggal 20 Mei. Bagaimana kami yang sudah menyerahkan dokumen? Dulu kan pernah ya, dari lembaga atau teman-teman yang sudah menyerahkan ke kami, datanya sudah ada. Berarti yang sudah pernah menyerahkan data itu tidak perlu daftar ulang lagi, tinggal menambah
dokumen yang tadi diperlukan. Berarti domisili dari keterangan dari DKM dan kalau ada piagam atau sertifikat pelatihan dan seminar lain sebagainya. Nah, bagi yang merasa belum mendaftar, silakan, ada waktu 2 hari besok dan lusa untuk mendaftarkan diri menjadi calon karom haji dan umroh. Setelah itu kami akan atau pembinaan dilanjutkan kerjasama dengan SDI dan lembaga masing-masing karena ini berkaitan dengan masalah hidup. Boleh jadi sudah terseleksi, tapi kenapa sudah 2 tahun 3 tahun belum berangkat juga? Boleh jadi ini ada rekomendasi dari atasannya. Memang dulu beliau direkomendasikan, tapi dalam perjalanan ada yang perlu kami koreksi sehingga beliau tertunda. Nah, ini mungkin terjadi seperti itu karena berkaitan dengan masalah reward atau hadiah atau penghargaan dari lembaganya masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Insya Allah kami menunggu bagi yang akan ikut mendaftar tanggal 23 dan 24 April. Lewat dari itu kami tidak menerima pendaftaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas informasinya. Mudah-mudahan dengan informasi tadi kita menyiapkan diri lagi karena peluang untuk diundang ke Tanah Suci semakin besar. Dan mudah-mudahan kita semua lulus seleksinya. Amin ya Allah. Selanjutnya informasi mohon doa untuk anaknya Kang Nurul Komar GSP yang sedang diuji sakit diabetes dan sekarang sedang di rumah sakit dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Kita doakan dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin ada informasi dari pengurus yayasan atau pengurus koperasi. Kalau tidak ada, kita tutup acara tausiah pagi hari ini. Kami yang bertugas dari Pusbamokap mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila ini topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker kamu. Jangan ngomong. Terima kasih.